Oke, perjuangan. Ini jurang banget. Ini mungkin kedalamannya sampai 100 meter kali ya. Banyak banget nyamuk. Walker saya terjatuh ya. Tapi perbedaannya adalah cenderung berlumut. Jadi berlumut kalian bisa lihat sekitar saya. Oke, Walker, sekarang saya ada di Bulu Baria ya, menuju Bulu Baria. Jadi pas pertama kalian kesini itu kalian akan parkir kendaraan di sekitar rumah warga. Kalian bisa lihat saya itu kendaraan saya. Jadi di sini tuh ada banyak rumah warga ya untuk ditempati parkir dan bisa istirahat di setiap rumah warga tersebut. Dan ini saya akan melakukan registrasi di atas sebelah sana. Kalian bisa lihat. Nah itu kerennya itu barangnya dicek. Wah, ini keren banget nih. Oke, Walker. Kewagidas gambar anak. Yes. Berapa umur tak Kak Manir? Iya. Umur tak berapa? Saya 32. Satu salah satu. 32. Oke, Sobat Walker. Jadi setelah barang-barang semua diperiksa, ini sebentar kita memilih dua nih. Apakah naik ojek ya, toh? Naik ojek atau bisa jalan. Tapi kalau sarannya naik ojek saja. Ya. Karena yang pertama membantu masyarakat sekitar sini. Oke. Sama yang kedua minimal kita bisa menghemat tenaga. Oke. Kemana? Oke, Sawarga, sekarang saya naik ojek ya. Naik ojek menuju Pintu Rimba. Jadi ini tuh pilihannya cuma ada dua. Kalian bisa jalan kaki, tapi ya kalau naik ojek itu minimal bisa menghemat waktu tentunya dan membantu masyarakat sekitar. Oke. Yes. Oke, sahabat, saya telah sampai di Pintu Rimba ya. Ternyata di sekitar saya ini banyak penjual. Banyak yang kosong sih. Karena ini hari-hari biasa ya. Di sini banyak ada minuman juga. Jadi tidak di bawah saja, ada banyak. Kalau misalnya Pintu Rimbanya ada di depan sana. Oke. Subscribe nanti. Oke. Kurang. Oke, Salwarker, dari ini kondisi dari Pintu Rimba ya menuju pos 1 seperti ini. Oke. Jadi kita dikelilingi pohon pinus tuh di atas saya. Tuh, itu ada pohon pinus ya. Dan kondisinya itu agak berbatu ya. Cuma ini seperti agak licin. Tuh, kalian bisa lihat. Dan menanjak. Tapi nggak terlalu menanjak sih, tetap aman. Oke, ini kondisi dari Pintu Rimba menuju pos 1 tentunya. Nah, sebentar saya akan jelaskan lagi di pos 1 itu ada apa aja. Oke, Walker, gambar. Yes. Woo. Oke, Walker. Ternyata dari Pintu Rimba tadi sampai sekarang saya ada di sini. Itu tanah liat ya, struktur tanah liat dan licin banget. Pokoknya kalian kalau datang di musim hujan seperti saya, hujan seperti ini tuh harus perlu hati-hati dan perlu sepatu yang prepare tentunya. Menyiapkan sepatu yang betul-betul bagus untuk mencengkram. Itu menghindari untuk tidak terpleset. Oke. Di depan itu ada percabangan 2. Sebentar kita cek. Oke, Walker, gambar anak. Woo, yes. Oke, Walker, kalian mesti hati-hati ya. Karena ini licin banget nih, kalian licin banget. Oke, di depan itu ada 2 percabangan. Kalian bisa lihat di depan saya. Tuh, ke kanan dan ke kiri. Nah, apa sih tandanya? Supaya kita tahu di sini. Coba kita lihat. Oke. Tuh tanahnya itu jelas ya. Tuh ada spotlight di sana sebelah kiri, kalian bisa lihat tuh. Jadi kita belok kiri, jangan belok kanan. Jadi kalian kalau ke sini jangan belok kanan ya, belok kiri. Oke, pastikan kalian tepat ya. Jangan sampai kalian salah jalan. Ingat menuju ke kiri sana. Yang ada tanda spotlight itu di kiri sana. Oke, Walker, gambaran. Woo, yes.
Wow. Setelah perjalanan ada tanjakan seperti ini ya. Ini lumayan panjang lah. Mungkin sekarang saya melangkah kurang lebih 100 meter. Oke. Ternyata banyak longsor. Ini pasti longsor lah karena memang strukturnya itu tanah liat. Oke, jadi kalian kalau kesini mesti hati-hati ya. Di sebelah kiri itu ada longsoran. Oke, next. Oke, soul worker, saya mendapat perjalanan lagi. Ini ke sebelah kanan saya dan sebelah kiri. Dan juga kalau kalian dapat perjalanan seperti ini tuh, kalian harus ke kiri ya, karena spotlightnya jelas. Itu spotlightnya kalian bisa lihat. Dan pastikan kalian benar-benar terus memperhatikan spotlight itu. Oke, kalau dapat perjalanan seperti ini, ingat kalian harus belok kiri. Oke, gambaran. Oke, soul worker, tidak jauh dari persimpangan tadi. Di sini saya menemukan percabangan lagi. Tuh, ada pendaki lain. Lewat saja bro, aman. Cuma pastikan kalian ke kiri ya, karena terbukti tuh ada pendaki jelas ya. Ya mantap. Dari mana bro? Dari Mars bang. Nice. Oke. Bang. Iya, aman. Oke, di sini tuh lucunya ada 2 spotlight. Ya sebelah kiri, tapi agak baru ya, kelihatan baru. Dan di sebelah kanan sudah tua suasana. Cuman ini pasti kita mengarah ke kiri lah. Pasti lebih aman karena mengingat kan baru. Mungkin ini jalur baru atau mungkin pengelola sudah mempertimbangkan ya. Ini mungkin lebih aman di sisi kiri. Oke, ingat dapat persimpangan seperti ini sebelah kiri. So oke, gambaran. Yes. Percabangan lagi. Oke, soal percabangan di sini ada ke kiri dan ke kanan. Ke kanan lah, karena di kanan itu ada spotlight. Oke? Gambaran. Yes. Oke. Soul worker saya terjatuh ya. Tadi nggak sempat kerekam, kalian bisa lihat. Hati-hati licin. Tuh. Kotor. Oke. Pokoknya kalau kalian kesini, kalian wajib ya. Kalian wajib memakai sepatu yang prepare tentunya. Dan ini gila. Karena memang rata-rata tanah liat. Dan sepanjang dari pintu rimba menuju pos 1 ini, vegetasinya lebat, banyak pepohonan dan bertanah liat. Karena ini musim hujan makanya licin. Kalian masih mempertimbangkan kesini pada saat hujan. Oke, ini kita jatuh. Oke, gambaran. Yes. Oke, soul worker. Kita sekarang sudah nyampe di pos 1. Pos 1 Longko Menteng. Oke, jadi tadi itu banyak vegetasi ya. Mulai dari pintu rimba sampai pos 1 itu banyak banget pepohonan dan licin. Karena memang maklum hujan dan memang strukturnya itu tanah liat. Cuma yang jelasnya di sekitar sini saya akan menunjukkan sekitar saya tuh. Ini sekitar situasi di sekitar pos 1. Seperti ini. Saya coba ke arah sana ya. Oke, di belakang saya itu ada view keren banget. Kalian bisa lihat ya, keren ya. Nah ini dia nih. Oke lah, ini pos 1. Nah selanjutnya kita mau di pos 2. Tapi yang jelasnya tadi di pos antara pintu ke pos 1 kalian mesti hati-hati ya. Perhatikan kalau perlu nonton ulang. Kita belok-belok ke saya karena soalnya banyak persimpangan. Tapi yang penting di situ kan ada spotlight, bisa kalian bisa kelihatan ya jalan yang benar kemana. Oke, seduas gambaran. Yes.
Oke, South Walker. Kondisi dari pos 1 menuju pos 2 itu masih banyak vegetasi ya, banyak pepohonan. Cuma perubahannya itu di sisi kiri kita itu ada jurang. Jadi kalian kalau di sini mesti hati-hati. Jadi sebelah kiri saya ini itu udah jurang dengan jalan seperti ini. Oke, kalian bisa lihat. Ini. Wah. Kalian mesti hati-hati ya di sini. Tadi saya jatuh lagi. Oke. Tuh, hampir jatuh lagi. Masih licin tapi nggak selicin di pintu rimba ke pos 1 tadi. Oke, gambar nah. Yes. Oke, South Walker, kita istirahat dulu lagi. Dan saya istirahat di atas batu yang ada sesajennya. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia nih. Oke, South Walker, ini apa ya? Gimana ya memulainya? Ini nggak bermaksud menyinggung ya, atau apapun gitu kan. Nggak bermaksud menyinggung saudara-saudara kita yang Muslim. Saya sebagai Muslim yang kurang taat juga, saya bukan Muslim yang taat juga sih, saya biasa aja. Cuma mengingatkan ya, jangan sampai hal-hal ini kan perbuatan syirik ya. Syirik itu yaitu mengakui ada intensitas yang bisa membuat sesuatu di luar kehendak Tuhan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelasnya yang kayak gini nggak boleh ya. Ini syirik. Ini kalau orang meninggal dalam keadaan syirik itu dosanya nggak diampuni. Salah satu dosa yang nggak diampuni ya syirik. Bahaya. Oke, South Walker, jadi kalian kalau menemukan begini, ini jangan ya. Jadi ini seakan-akan kita membuat intensitas tersebut luar biasa, padahal biasa saja. Cuma yang jelasnya sunnah-sunnahnya sudah jelas kok. Kalau misalnya kita ke suatu tempat yang memang tempatnya itu asing dan di hutan-hutan otomatis memang banyak jin, it's okay. Tapi kan memang ada adab-adabnya, gitu kan. Kita laksanakan sesuai ilmu adab-adabnya saja, it's okay. Jangan sampai begini. Ini artinya mengakui intensitas tersebut lebih hebat daripada Tuhan kita berarti. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan seperti ini, oke? Enggak sih, jangan tersinggung ya. Ini mengingatkan saja. Kalau kalian tetap melakukan ya itu terserah Anda. Oke? South Walker, gambar nah. Yes. Wow, yes. Pos 2. Oke, ini pos 2 ya. Itu dia tulisannya. Oke, South Walker. Sekarang saya sudah di pos 2. Yes, nyampe. Nah, ini sumber air yang dimaksud ya. Sumber airnya di pos 2, ini pas di posnya. Tuh. Oke, ini dia nih. Oke. Ini dia dan tulisan pos 2-nya tuh, gitu. Bisa lihat. Tuh. Kelihatan ya. Oke, jadi air ini pas berada di pos 2 langsung, dan di sini banyak sapi, kalian bisa lihat. Itu dia. Oke. Jadi tadi itu dari pos 1 ke pos 2 itu hampir sama ya, vegetasinya lumayan banyak. Cuma tadi sudah mulai kelihatan pinus ya, kelihatan tadi banyak pinus. Dan gak ada percabangan, aman kok. Jadi sisa ikutin jalurnya itu udah jelas banget. Sampai di sini. Di sini biasanya ada orang bangun tenda. Cuma sepertinya kalau saya lihat sini udah nggak ada ya. Ya karena waktu memang kita masih panjang untuk ke sana. Jadi untuk air selanjutnya itu ada di pos 4 dan pos 8 katanya. Oke. Oke. Gambar nah. Yes. Woo.
Oke, soal car ini dari pos 2 ke pos 3. Ini agak nanjak tapi nggak terlalu nanjak. Vegetasinya itu banyak kayu-kayu mati ya di belakang saya, kayu-kayu mati. Dan banyak pohon-pohon tumbang seperti ini di belakang saya. Oke, ini kondisi dari pos 2 ke pos 3. Oke, let's go. Gambar Ana. Yes. Soalnya ini benar-benar banyak yang mati ya. Tuh, lihat di atas saya. Pepohonannya tuh banyak yang mati. Tuh, kalian bisa lihat ya. Entah kenapa, tadi juga banyak yang tumbang kondisi sekitar sini. Oke. Gambar Ana. Yes. Oke, oke. Ternyata jalur ini memiliki pendakian juga. Bisa sementara mendaki. Oke. Oke. Seperti inilah. Tapi amannya adalah di sini nggak ada percabangan. Jadi jalurnya jelas. Oke. Ini entah berapa meter ke atas. Oke, gambar Ana. Oke, Sawalker. Wow. Ini keren banget nih, kalian bisa lihat. Wow. Ternyata pos 2 ke pos 3 itu tuh lihat. Kita melipir di ini jurang banget. Ini mungkin kedalamannya sampai 100 meter kali ya. Tuh, bahaya banget. Ya. Seperti itu. Kalian bisa lihat sekeliling saya ini. Ini dari pos 2 ke pos 3. Oke. Tuh di belakang saya tuh. Gila. Ini kabut ya. Tuh, kabut. Oke. Wow, Sawalker. Kalian kalau kesini dari jalur pos 2 ke pos 3 itu kalian perlu hati-hati. Jurang di sebelah kiri nih bahaya banget. Kalian mesti betul-betul waspada di sini. Oke, Sawalker. Gambar Ana. Yes. Woo. Oke, pos 3. Jadi di puncak menuju pos 3 itu dari pos 2 setelah saya tadi menanjak itu minim vegetasi ya, dan ada jurang di sisi kiri saya. Itu kedalamannya dalam banget. Kalian wajib hati-hatilah ke tempat ini. Oke, kita harus langsung lanjut karena hujan lagi. Oke, gambar Ana. Yes. Wow. Oke, sudah mulai hujan. Soalnya kondisi dari pos 3 ke 4 itu hampir sama sih dari 2 ke 3. Banyak pohon mati sekitar saya. Ya, mirip-mirip lah, kurang lebih begitu. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak eksplor lah. Perbedaannya nggak terlalu. Bedanya cuma di ketinggian. Oke, gambar Ana. Wuh. Ya, pos 4 Longko Tatiling. Oke, sekarang saya berada di pos 4, sahabat walker. Wow, di sini tuh ada katanya ada sumber air. Katanya sumber air deket. Coba saya coba cari-cari lah sekitar sini. Oke. Oke, sahabat kondisi situasi jalur dari 4 ke 5 itu hampir sama ya dengan 3 ke 4 gitu ya. Banyak pohon mati, kalian bisa lihat sekitar saya. Dan tanjakan, tentunya tanjakan. Ya, hampir sama. Mulai dari pos 2 tadi. 2, 3, 4 pos tadi. Oke, astaga, hampir satu. 2, 3, 4 itu hampir sama. Jadi saya di sini nggak terlalu banyak ambil gambarnya. Ya, kabut mulai turun. Kalian bisa lihat. Oke. Tadi saya agak bimbang apakah saya mesti camp di 4
Kemungkinan nanti saya pas sampai di camping ground di pos 8 itu agak malam. Tapi harus tetap semangat. Tapi kalian perlu tahu, saya solo dan benar-benar sendiri di sini. Wow. Oke, sahabat walker, gambaran. Yes. Sama walker, perjuangan. Oke, ini menuju pos 5. Ayo oke, ini menuju pos 5 ya, harus pakai tali karena licin banget. Wah, kalian mesti hati-hati di sini. Yes, gambaran. Nah, oke, sahabat walker, yes, sampai di pos 5. Itu dia. Yes. Pos 5 ya. Oke. Di sekitar pos 5 ini kalian bisa lihat. Nih. Ini pas nyampe pos 5 itu udah nggak ada pohon yang mati. Ini benar-benar pohon rindang. Tuh. Bukan pohon mati ya. Rimba gitu ya. Oke, agak creepy sih. Tuh kabut turun. Oke. Kita istirahat dulu lah. Gambaran. Yes. Pos 5. Pasti ini kemalaman nih. Nanti saya sampai di base camp di pos 8. Kita harus tetap semangat lah. Banyak batu di sekitar sini. Ini kondisi kita nih di pos 5. Batunya gede-gede. Terus pohonnya udah rimbun, Yes, gambaran. Oke, sahabat walker. Kondisi dari pos 5 menuju pos 6 itu vegetasinya mulai rapat, hutannya rapat. Tidak seperti 3 ke 4 ya. Tuh kalian bisa lihat di belakang saya. Ini rapat banget hutannya. Oke. Ini dia. Wow. Ini sampai saat ini masih rintik ya. Pakaian saya sudah basah. Dan tentunya saya sendiri di sini. Mengeksplor. Baru pertama kali saya ke sini. Wow. Tapi harus tetap semangat gambarannya. Yes. Woo. Oke, saudara, ini pos 6. Pos 6 Borong Bangaya. Oke, ini kondisinya nih. Bisa lihat. Oke. Langsung lanjut. Bismillah. Allahu Akbar. Satu walker, gambaran. Yes. Oke, satu walker. Ini kondisi dari pos 6 ke pos 7 itu vegetasinya masih rapat ya. Tapi perbedaannya adalah cenderung berlumut. Jadi berlumut, kalian bisa lihat sekitar saya. Ini berlumut ya. Ini dari 6 ke iya, dari 6 ke 7. Berlumut. Perbedaannya cuma itu. Dan tentunya menanjak. Kalian bisa lihat di belakang saya. Oke. Harus tetap semangat. Gambar. Nah. Oke, sahabat walker. Saya sekarang sudah di pos 7. Banyak nyamuk. Jadi satu pos lagi di pos 8 itu kita bangun shelter di sana. Di sana itu ada base camp dan di sana ada air. Jadi nanti saya akan di sana bangun shelter lah. Dari situ mungkin besok baru kita summit. Bismillah, pasti bisa, sahabat walker. Yang mana? Berapa menit lagi bro naik sampai itu yang maksud dekat nih? Oh dekat nih. Iya, dekat. Oke paling. Saya lihat sebangun shelter nih.
Thank you. Yuk. Oke. Jadi di sini tuh ada 2 tingkatan ya. Ini teman kita yang di bawah. Nanti saya akan mau shelter di atas. Itu langsung dekat dengan sumber air. Oke. Kamaran. Oke sahabat Arker, ini sudah malam ya. Sudah waktu menunjukkan pukul kurang lebih setengah 8 menjelang 8 jam 8. Saya udahlah capek banget. Saya sekarang ini bangun shelter itu di pos 8 ya. Di pos 8 ini memang shelter itunya apanya? Space campground. Dan di sini tuh ada, tadi saya ngambil air. Di sini ada sumber air. Jadi sini banyak lah. Itu sungai ya di bawah. Tadi saya ngambil. Jadi kalian kalau ke sini kalian pastikan akan camp di pos 4 atau di pos 8 di sini. Oke. Di sini tuh saya punya satu tetangga ya. Di sebelah ada satu tenda, itu mereka bergerombol. Oke lah, so welcome. See you. Jadi saya akan segera istirahat. Oke. Atau ini mungkin saya sama tetangga tenda itu rencana akan melakukan submit itu sekitar jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Jadi di atas itu ketika kita submit kita akan mendapatkan pos 9 di sana. Oke, mungkin view-nya nggak begitu kelihatan ya karena akan malam. Tapi yang jelas perlu kalian ketahui adalah kondisi yang ada di pos 8 dengan pos 9 itu hampir sama. Jadi itu banyak banget pohon-pohon rapat-rapat dan banyak lumutnya. Sama aja dari pos 7, pos 8 semuanya sama. Dan jalurnya itu jelas banget. Jalurnya jelas banget, nggak ada percabangan lagi di sini. Kecuali waktu pas kita memulai dari awal ya tadi. Oke lah. Oke, sampai ketemu di submit. Insya Allah mudah-mudahan lancar besok. Bisa maksimal. Berangkat jam 3 subuh. Oke, Sob Walker, kamarana. Yes. Sangat nanjak. Buktinya ini kita pakai webing kayak gini. Pulau Waria. Wah, ini 90 derajat nih. Gila. Oke, Sob Walker, sudah menjelang terang ya. Banyak angin. Menuju summit dan ternyata sampai kita diacak-acak.